Nama Naung Indah Pratiwi, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan dalam mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini ini ada gambar infrastruktur jaringan pada tahun 2017. Ya, selanjutnya, apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan yaitu sebuah kumpulan dari dua data atau lebih komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi data dan informasi. Perbedaan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat ini terdapat istilah DAM terminal atau istilahnya yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Dalam jaringan komputer terpusat ini, kontrol atas jaringan itu dipegang oleh satu server pusat. Selanjutnya, jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan komputer klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Dalam jaringan terdistribusi ini, kekuasaan didistribusikan antara komputer pada suatu jaringan. Selanjutnya, data center. Data center yaitu merupakan fasilitas fisik yang dimanfaatkan oleh sebuah instansi ataupun perusahaan untuk menyimpan aplikasi serta data-data penting yang diperlukan oleh instansi atau perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen data center. Yang pertama ada sistem penyimpanan, router, saklar, CCTV, server, dan rak pusat data. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Selanjutnya ada macam-macam topologi jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada bus topologi, yang artinya suatu metode yang digunakan dengan menghubungkan dua maupun lebih pada komputer serial menggunakan kabel utama sebagai senter. Selanjutnya ada ring topologi, yaitu suatu skema aturan konsep maupun tata cara yang digunakan sebagai penghubung satu komputer pada komputer yang lainnya. Yang ketiga ada star topologi, yaitu topologi jaringan di mana setiap perangkat dihubungkan ke node pusat seperti hub dan switch. Topologi star ini sering digunakan pada sistem jaringan LAN karena mudah diterapkan. Penggunaan kabelnya juga tidak banyak, menyesuaikan jumlah perangkat yang digunakan. Yang keempat ada extended star topologi. Extended star topologi ini merupakan pembaruan dari star topologi. Topologi ini merupakan salah satu dari topologi jaringan yang menggunakan banyak hub dan perangkat yang bisa 2 kali lipat dibandingkan topologi star. Yang kelima ada hierarchical topologi. Dalam topologi ini, sebuah node bisa mempunyai cabang layaknya pohon yang memiliki cabang dan mempunyai cabang lagi. Topologi ini sebenarnya versi luas dari topologi star. Pada topologi ini, setiap node itu memiliki tingkat masing-masing. Node yang memiliki tingkat tinggi diletakkan di bagian atas, sedangkan untuk node yang memiliki tingkat rendah diletakkan di bagian bawah. Yang terakhir ada mesh topologi, yaitu sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antar perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Selanjutnya ada pembagian jaringan komputer. Jaringan komputer dibagi
menjadi 6 menjadi 5. Yang pertama yaitu berdasarkan jangkauannya, yang kedua berdasarkan aksesnya, dan yang ketiga berdasarkan cara membangunnya, yang keempat berdasarkan penggunaan kabel, dan yang kelima berdasarkan siaran. Nah, yang pertama, jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan komunikasi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya dengan jarak yang sangat dekat. Contoh penggunaannya yaitu ketika kita menghubungkan HP dengan laptop menggunakan Bluetooth, atau bisa juga ketika kita menghubungkan mouse dengan laptop menggunakan Bluetooth juga. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, yaitu jangkauan jaringan yang mencakup area yang sangat kecil dengan jarak radius maksimal 10 km. Contoh penggunaannya ada pada komputer yang saling terhubung di warnet, atau bisa juga hubungan komputer antar rumah. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang cukup luas jangkauannya karena melibatkan suatu daerah atau kota dengan jangkauan jarak sekitar 10-50 km. Contoh penggunaannya yaitu ada pada jaringan bank, atau bisa juga untuk koneksi antar komputer pada satu perusahaan. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, yang merupakan jaringan yang memiliki jangkauan sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Contoh penggunaannya yaitu untuk kabel TV kabel internasional, atau bisa juga untuk jaringan yang dimiliki oleh bank yang berskala nasional. Nah, yang kedua ada jaringan komputer berdasarkan aksesnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada internet, yaitu jaringan secara publik dan dapat diakses secara luas. Yang kedua ada Ethernet, yaitu jaringan secara pribadi dan hanya diakses dengan skala terbatas saja. Yang ketiga yaitu jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, yaitu jaringan langsung peer-to-peer tanpa perangkat lain. Untuk jangkauannya juga untuk jarak dekat saja dan lebih praktis. Dan yang kedua ada infrastruktur. Infrastruktur ini memerlukan jaringan tambahan dan jangkauannya juga sangat fleksibel, namun untuk biayanya itu membutuhkan lebih banyak biaya dan lebih rumit. Yang keempat, jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network ini merupakan sebuah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel. Untuk proses pengiriman data antar perangkatnya itu menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel juga beragam. Ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat dan ada juga yang jangkauannya jarak jauh. Yang kedua ada jaringan berkabel atau wired network. Wired network ini merupakan teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bertukar informasi yang terhubung dalam satu internet menggunakan kabel. Salah satu media transmisi yang digunakan yaitu kabel Ethernet. Yang kelima, jaringan komputer berdasarkan siarannya. Pertama ada unicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman data atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima.
Ketika data berhasil diterima maupun gagal, maka si pengirim akan memberikan informasi ke penerima. Contohnya ketika kita sharing file antar komputer, atau ketika kita browsing, itu juga menggunakan metode pengiriman unicast. Yang kedua, metode multicast, yaitu metode transmisi data ke banyak titik atau ke banyak poin yang tergabung dalam grup dengan alamat yang sama. Jadi, jika ada perangkat yang tidak tergabung ke dalam grup tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan transmisi data. Contohnya ketika kita real time streaming video. Yang ketiga ada broadcast. Broadcast ini merupakan metode pengiriman data ke banyak perangkat atau point to multi-point. Contohnya banyak dilakukan untuk siaran TV atau siaran radio, dan kita juga sering temukan dalam proses DHCP. Dan yang terakhir ada metode Anycast, yaitu metode transmisi data point to point nearest. Pada metode ini, pengirim dan penerima harus mempunyai alamat yang jelas. Namun, untuk menuju ke penerima, itu menggunakan titik atau poin sebuah grup yang memiliki jalur terdekat. Contoh penggunaan metode ini banyak ditemukan pada IPv6. Ya, oke. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai model infrastruktur jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.